Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan petang ini ba'dal maghrib hari Sabtu malam Ahad 9 November 2024, yang mana pada kesempatan malam ini kita masuk kepada pekan kedua dari bulan November, yang mana telah kita lalui di pekan yang pertama. Di setiap malam Ahad hari Sabtu kita memberikan latihan ceramah dari saudara-saudara kita santri Tadribi Duat dari Ma'had Muqbil Al-Wadi'i, yang mana praktek dari ceramah ini tujuannya adalah melatih para santri yang kelak akan menjadi da'i ilallah. Dan da'i ilallah yang menyebarkan agama ini harus berlandaskan ilmu. Maka Allah berfirman di dalam ayat Al-Quran, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idah al hasanah. Maka serulah engkau kepada jalan Allah itu dengan hikmah. Ditafsirkan oleh para ulama yakni ilmu, dan al mau'idah al hasanah, dan ceramah dengan baik. Maknanya ceramah dengan Al-Quran, dan jika hadis dengan hadis-hadis yang sahih, bukan hadis yang dhaif, apalagi hadis yang palsu. Dan di dalam surat Yusuf juga Allah berfirman, Qul hadihi sabili ad'u ilallah ala basiratin. Maka katakanlah wahai Muhammad, inilah jalanku berdakwah kepada Allah ala basiratin, di atas dari basirah maknanya ilmu. Maka diharapkan kalian semua di sini untuk melaksanakan ceramah yang mana sumbernya dari ilmu, dari Al-Quran, dan juga dari hadis-hadis yang sahih. Maka dipersilahkan kepada ikhwanuna untuk mempersingkat waktu. Tafadhalu hafizakumullah. Yang mana di sini ada 4 dari saudara kita. Pertama Yusa dari Pekanbaru, kemudian Abdurrahman dari Darmasraya, kemudian Sufyan dari Lubuk Linggau, dan juga Rafiq dari Medan. Maka dipersilahkan kepada keempatnya untuk memberikan ceramah. Duduk. Irfaq sautana keras. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda
hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Iyadzan billahi minan nar. Ketahuilah ya ibadallah bahwasanya setelah kita mengetahui kita diciptakan untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Ta'ala sebagaimana yang telah disebutkan di dalam Al-Quran dalam surat Az-Zariyat, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan manusia dan jin dikarenakan untuk beribadah kepadaku. Dan adapun dari definisi ibadah itu sebagaimana telah disebutkan oleh Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, huwa ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardahu minal aqwali wal af'ali adh-dhahirah wal batinah. Ibadah itu adalah suatu nama yang mencakup apa-apa yang dicintai oleh Allah berupa perkataan ataupun perbuatan yang nampak maupun tidak nampak. Dan adapun keutamaan dan adapun salah satunya dari ibadah yang agung adalah menuntut ilmu sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu syariat, menuntut ilmu itu kewajiban atas setiap muslim. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik walil mu'minina wal mu'minat. Maka ketahuilah, pelajarilah bahwasanya dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia. Jangan diartikan Tuhan. Tidak ada Allah. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadati selain Allah. Dan adapun keutamaan-keutamaan menuntut ilmu itu adalah yang pertama, diangkatnya derajat oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang menuntut ilmu itu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang beriman dari antara kalian yang menuntut ilmu. Dan adapun keutamaan yang kedua adalah orang-orang yang mengikuti yang menuntut ilmu itu dia mendapatkan ketenangan sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Dan tidaklah suatu kaum yang berkumpul di dalam suatu tempat yang mana dari rumah-rumah Allah yang menyampaikan kitab-kitab Allah dan mempelajarinya dan mengajarkan di antara mereka, kecuali Allah akan menurunkan kepada mereka ketenangan. Dan adapun keutamaan yang kedua adalah Allah akan meliputi rahmatnya sebagaimana yang disebutkan juga dalam hadis ini, wa ghasyiyat humur rahmah, dan Allah akan merahmati mereka. Dan adapun keutamaan yang ketiga adalah dari antara sebab-sebab mendapatkan kecintaan Allah sebagaimana yang di dalam hadis dari yang diriwayatkan oleh Imam Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya, wajabat mahabbati lil mutajalisina fiyya, wajabat mahabbati lil mutabadzirina fiyya, wajabat mahabbati lil mutazawirina fiyya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang mana ini adalah hadis qudsi, wajib atasku untuk mencintai orang-orang yang mencintai karena aku. Wajib atasku untuk mencintai orang-orang yang duduk bermajelis dikarenakan aku. Dan wajib atasku untuk mencintai orang-orang yang saling menziarahi karena aku. Dan pendalilan yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha idza ahabballahu 'abdan yunadi Jibril." Jika Allah mencintai seorang hamba, Allah memanggil Jibril. Ya Jibril, innallaha yuhibbu fulanan. Wahai Jibril, sesungguhnya Allah mencintai hamba seseorang. Fahibbuhu, maka cintailah dia. Fayunadi Jibril fi ahli sama, maka Jibril memanggil penduduk langit, dari penduduk langit, yaitu para malaikat. Ya ahla sama, innallaha yuhibbu fulanan, bahwasanya Allah mencintai seseorang itu, seorang hamba, maka cintailah dia. Maka para penduduk langit itu mencintai seseorang itu. Kemudian dijadikan juga dia dicintai dari penduduk langit. Kemudian setelah kita mengetahui bahwasanya menuntut ilmu itu adalah ibadah, maka pastinya dia itu tuh memiliki syarat-syarat yang harus kita ketahui. Dan adapun syarat pertama yaitu adalah an yakuna ikhlasan lillahi ta'ala, dan tidaklah kita menuntut ilmu itu ikhlas untuk Allah Ta'ala, sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya amalan itu tergantung kepada niatnya. Dan adapun jika kita meniatkan itu tuh untuk dunia, untuk mengejar dunia, maka menuntut ilmu itu menjadi sia-sia. Kemudian syarat yang kedua adalah mutaba'atur Rasuli sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadis, wa ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum anhu fa'tu minhu masata'tum, dan apa-apa yang aku larang dari kalian maka jauhilah dia, dan adapun yang aku perintahkan kepada kalian maka lakukanlah. Dan juga di dalam hadis diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang melakukan suatu amalan, yang mengerjakan suatu amalan yang mana dia itu tidak sesuai di dalam petunjukku, atau dari laisa alaihi amruna fahuwa raddun, maka dia tertolak. Naktafi bihadzal qadar wa astaghfirullah.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بسم الله فضائل يوم الجمعة keutamaan hari Jumat. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama, afdalu yaumin 'inda Allah, sebaik-baik hari di sisi Allah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala khairu yaumin tala'at alaihi asy-syams yaumul jum'ah fihi khuliqa Adam wa fihi udkhila ila al-jannah wa fihi ukhrija minha wa la taqumu as-sa'ah illa fi yaumil jum'ah. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baiknya hari terbit padanya matahari dan diciptakan Adam dan dimasukkan surga dan dikeluarkan dari surga dan tidak akan bangun hari kiamat kecuali dan pada saat itu hari Jumat terjadi hari kiamat. Al-mas'alatu tsaniyah, mas'alat yang kedua, fihi salatul jum'ah wa hiya afdalus salawat, padanya salat Jumat dan dia sebaik-baiknya salat. Liqaulillahi ta'ala wa idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au li dzikrillahi wa dharul bay'. Fas'au ila dzikrillah wa dharul bay'. Jika kalian disuruh untuk salat Jumat, maka bersegeralah untuk menghadiri zikrullah dan tinggallah jual dan beli. Al-mas'alatu tsaliyah, masalah yang ketiga, min fadaili yaumil jum'ah aidan fihi tughfaru dzunub, dari utamaan hari Jumat diampuni dosa. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala as-salawatul khams wal jum'ah ila al-jum'ah kafaratun lima bainahum ma lam tughshal kaba'ir, rawahu Muslim. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat 5 waktu pada hari Jumat kepada hari Jumat sebagai ampun dari Allah. Selama terjauh dari dosa yang besar. Al-mas'alatul rabi'ah, keutamaan yang keempat, wa fihi afdalu salatil jamaah fil fajr yaumal jum'ah, dan sebaik-baiknya salat jamaah di fajar hari Jumat. Diriwayatkan di salat fajar. Rawahu al-Baihaqi fi Syu'abil Iman, diriwayatkan al-Baihaqi di Syu'abil Iman. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalus salati 'inda Allah salatu subh yaumil jum'ah fi jamaah. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebaik-baiknya salat fajar di hari Jumat salat berjamaah. Wa kaifiyatuhu kama thabata fi sahihain an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra fi subh yaumil jum'ah
بألف لام ميم تنزيل في الركعة الأولى وفي الثانية هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu membaca di pagi hari Jumat dengan alif lam mim tanzilu di rakaat yang pertama, dan di rakaat yang dua membaca hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura min fadailihi man mata fi yaumil jum'ah aw lailatahu ba'adahu Allah min 'adzabil qabr. Barang siapa yang meninggal di hari Jumat atau di malamnya, Allah akan menjauhinya dari azab qabr. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min muslimin yamutu yaumul jum'ah aw lailatal jum'ah illa waqahu Allah fitnatal qabr. Barang siapa dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang meninggal di hari Jumat atau di malam Jumat kecuali Allah akan melindunginya dari azab qabr. Wa naktafi ila huna wa barakallahu fi ilmikum. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pada malam hari ini saya ingin menyampaikan sedikit ceramah tentang ikhlas di dalam beramal. Definisi ikhlas yakni ikhlas adalah beribadah kepada Allah tanpa mengharapkan pujian dan penghargaan dari manusia, dan ikhlas dengan meniatkan ibadah sehingga hanya Allah semata yang disembah. Dalilnya di dalam surah Az-Zumar ayat 2. Qala Allah Ta'ala, inna anzalna ilaikal kitaba wal haqq fa'budillah mukhlishan lahuddin. Sesungguhnya kami menurunkan kitab Al-Quran kepadamu dengan hak, maka sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya. Jadi kita beramal itu harus ikhlas kepada Allah dan mentaatinya. Dan di dalam ayat lain, kalau Allah Ta'ala, inna anzalna ilaikal kitaba kul inni umirtu an a'budallah mukhlishan lahuddin. Katakanlah, sesungguhnya aku diperintahkan untuk menyembah Allah dan mengikhlaskan ketaatan kepadanya. Jadi kita diperintahkan untuk menyembah Allah dan tidak menyembah kepada selain Allah, dan kita diperintahkan untuk taat kepadanya. Dan di dalam hadis diriwayatkan muttafaqun alaih an Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fahijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Seluruh amalan perbuatan itu tergantung pada niatnya.
maka setiap orang memperoleh apa yang dia niatkan. Barang siapa yang hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrah karena dunia yang dia peroleh atau seseorang wanita yang dia inginkan, maka hijrahnya hanya memperoleh apa yang dia niatkan. Jadi kalau dia hijrahnya hanya untuk dunia, maka itu sia-sia. Jadi kalau misalnya hijrahnya itu karena Allah dan karena Rasulnya, maka itu enggak sia-sia. Di dalam hadis lain, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, innallaha ta'ala yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak melihat rupa dan hartamu, tetapi Dia melihat hati dan amalanmu. Jadi kalau harta kalian banyak tapi hati kalian buruk, sama aja, itu nggak diterima. Tapi kalau hati kalian bersih, baik, itu diterima sama Allah. Jadi dari bab ini ada sedikit faedah. Yang pertama, hendaklah kita beramal dan beribadah harus ikhlas karena Allah dan mengharapkan wajah Allah. Jadi kalau kita beramal itu harus ikhlas kepada Allah. Jangan mengharapkan karena ingin tengok orang, mau ini, kayak mau bangga-bangga lah. Jadi harus sesuai dengan tuntunan, harus beramal karena Allah. Faedah yang kedua, setiap amalan yang kita kerjakan harus sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan terlepas dari itu, maka semua amalan itu tertolak. Dan faedah yang ketiga, setiap amalan ibadah itu harus kita amalkan dan kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau kita beramal nggak kita praktekkan, itu sama aja, nggak ada gunanya. Tapi kalau kita praktekkan sehari-hari, kita lakukan, nah itu diterima sama Allah. Jadi mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ketahuilah ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, bahwasannya Allah tujuan dari atas penciptaan makhluk yaitu jin dan manusia hanyalah untuk beribadah kepadanya semata. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Ad-Dariyat ayat ke-56, A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia
tidak lain kecuali hanya untuk beribadah kepadaku semata. Maka dari sini ya ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya tauhid dia merupakan mengesahkan dalam peribadatan hanya untuk kepada Allah semata. Dan juga di antara dalilnya sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wal Muslim di dalam sahihnya dari Mu'adz ibn Jabal. An Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu qala kunta radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin faqala li ya Mu'adz atadri ma haqqullah 'alal 'ibad wa ma haqqul 'ibad 'ala Allah? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Qala haqqullah 'alal 'ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a wa haqqul 'ibad 'ala Allah an la yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a wa Qultu ya Rasulullah afala ubashshirun nas? Qala la tubashshirhum fayattakilu. Dari Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu anhu, di saat beliau dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas keledai tunggangannya, maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, menanyakan sesuatu kepadaku, ya Mu'adz, apakah engkau mengetahui ya Mu'adz, hak Allah atas hambanya dan hak hamba atas Allah? Kemudian Mu'adz berkata, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahuinya. Kemudian beliau berkata, yakni Rasulullah SAW, haqqullah 'alal 'ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a, yaitu beribadah kepada Allah semata dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan hak hamba atas Allah ialah wa haqqul 'ibad 'ala Allah an la yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a, untuk tidak memberikan azab kepada hamba-hambanya yang tidak mensekutukannya dengan sesuatu apapun. Kemudian dari faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini ialah bahwasannya hikmah di antara diutusnya seorang rasul di dalam muka bumi ini untuk menyerukan tauhid kepada Allah. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 36, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul untuk menyuruh kepada peribadatan hanya kepada Allah dan menjauhi taghut, yakni sekutu-sekutu sesembahan-sembahan selain Allah. Dan di antara faedah dalam hadis ini bahwasannya ucapan orang yang tidak mengetahui ketika dia dikasih pertanyaan dan dia tidak mengetahuinya untuk mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang mengetahuinya. Kemudian dan asyirk, dia merupakan memberikan peribadatan hanya kepada selain Allah. Dan kesyirikan, dia merupakan kezaliman dan dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Taala berfirman, "Innasyirka ladzulmun 'adzim." Sungguhnya bahwasanya kesyirikan itu ialah kezaliman yang paling besar di sisi Allah. Dan juga dalilnya dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari wa Muslim dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud,
ketika berkata seorang pria kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang dosa yang besar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka, yaitu engkau menjadikan adanya tandingan-tandingan, sembahan-sembahan selain Allah, dalam keadaan Allah itu yang menciptakan engkau. Dan juga di antara faidah di dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim dari Ubadah bin As-Samit. An Ubadah bin As-Samit qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullah wa rasuluh wa kalimatu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu wal jannatu haqqun wan naru haqqun adkhalahu Allahul jannah ala ma kana minal amal. Dari sahabat yang mulia Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah, yang berhak diberikan peribadatan kepadanya kecuali Allah, dan tidak mensekutukannya dengan sesuatu apapun, dan bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad merupakan hamba dan utusannya, dan bersaksi bahwasanya Nabi Isa alaihi salam adalah hamba dan utusannya, dan kalimat yang dilemparkan kepada Maryam dan ruh yang ditiupkan kepadanya, dan meyakini bahwasanya surga itu hak dan neraka itu hak, adkhalahu Allahul jannah ala ma kana minal amal, maka Allah memasukkannya ke dalam surga terhadap amalan tauhid yang dia perbuat tersebut. Maka ya ibadullah, ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah, bahwasanya kesyirikan ialah dosa yang tidak akan pernah diampuni oleh Allah sampai dia bertaubat dari kesyirikan tersebut. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat ke-48, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Bahwasanya sungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak mengampuni dosa-dosa. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan yang diperlakukan kepadanya, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa selain kesyirikan. Maka sampai sini saja ucapan saya untuk ceramah hari ini. Apabila ada salah dan kriteria ketika mengucapkan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Nattafi bilahuna wa jazakumullahu khairan.